Kalau kamu sering nonton film belakangan ini, pasti kamu sadar deh, Hollywood itu hobi banget mengglorifikasi semua profesi yang disentuhnya. Contohnya aja, coba deh pikir, berapa banyak arkeolog beneran yang suka menemukan harta karun sambil ngerayap di makam kuno? Nggak banyak kan? Dan jangan harap kamu bisa menemukan Profesor Harvard yang kerjaannya keliling dunia buat mengalahkan sekte rahasia kuno, atau peretas alias hacker. Hacker yang beneran itu biasanya diam di kamar, nyari bug di Call of Duty, bukan duduk manis di apartemen mewah sambil ngehack FBI. Satu lagi profesi yang sering banget dibikin keren di film adalah pembunuh bayaran, alias assassin. Tokohnya muncul di mana-mana, di film, serial TV, game, sampai-sampai kayaknya profesi ini laku keras dan jadi karir impian. Lihat aja, ada Jason Bourne, Agent 47, Deadpool, Leon si pembunuh profesional, John Wick, dan banyak lagi lainnya. Padahal ya, coba aja cari di situs lowongan kerja. Kayaknya nggak ada tuh posisi pembunuh bayaran profesional, yang full time, yang gajinya UMR, plus tunjangan. Ya nggak? Tapi anehnya, manusia tetap aja terobsesi sama sosok assassin, pembunuh bayangan yang muncul tiba-tiba buat menghabisi VIP tanpa ampun. Nah faktanya, pembunuh diam-diam kayak gitu emang udah ada sejak zaman manusia pertama. Tapi konsep pembunuh bayaran elit kayak yang kita kenal sekarang, pintar, tenang, lihai, dan punya misi politik atau agama, itu punya akar sejarah hampir 1000 tahun yang lalu dari sebuah kelompok yang bernama Order of Assassins. Kelompok ini dipimpin oleh seorang misterius yang dikenal sebagai orang tua dari pegunungan, dan mereka terkenal banget karena bisa menghabisi tokoh paling berkuasa di dunia dengan mudah. Mereka aktif di Timur Tengah antara abad ke-11 sampai ke-13, dan dalam periode itu mereka bertanggung jawab atas ratusan pembunuhan tokoh penting. Bahkan karena reputasi mereka, kata assassin sendiri muncul dari mereka. Oke, nanti kita bahas soal itu. Kalau kamu gamer, pasti familiar sama game yang bernama Assassin's Creed. Nah, game itu banyak terinspirasi dari Order of Assassins. Walaupun yang di game sudah jelas sih fiksi banget. Kenyataannya, mereka bukan penjaga perdamaian dunia yang bunuh orang demi kebaikan umat manusia. Mereka cuma kelompok kecil yang berusaha bertahan hidup di dunia yang keras. Dan kebetulan, caranya ya dengan membunuh tokoh-tokoh penting. Tapi kita mundur dulu ke awal. Waktu baru terbentuk, kelompok ini belum jadi pembunuh. Mereka adalah pengikut agama baru, cabang dari Islam Syiah, yang muncul gara-gara konflik suksesi di Kekhalifahan Fatimiyah yang waktu itu berkuasa di Afrika Utara dan Timur Tengah. Jadi begini, di Kairo, ibu kota Fatimiyah, dua pangeran rebutan tahta. Si kakak yang bernama Nizar malah disingkirkan oleh adiknya, dan adiknya yang bernama Al-Mustali yang akhirnya menjadi khalifah. Nizar akhirnya dibunuh, dan para pengikutnya kabur ke timur, ke Persia yang sekarang adalah bernama Iran. Di sana, di bawah pemimpin karismatik yang bernama Hasan Sabah, mereka mendirikan cabang baru Syiah yang disebut Nizari Ismailiyah. Tapi nasib mereka nggak gampang. Waktu itu, Persia dikuasai oleh Kekaisaran Seljuk yang menganut Sunni. Dan baik Sunni maupun mayoritas Syiah di sana menganggap ajaran Nizari itu sesat. Tapi Hasan bukan orang yang sembarangan. Dia berdakwah secara diam-diam, menyebarkan ajarannya ke seluruh Persia dan menarik banyak pengikut. Sayangnya, dia sukses terlalu cepat, sampai bikin resah penguasa Seljuk dan akhirnya ada surat perintah penangkapan buat dia. Dia pun kabur ke pegunungan. Tapi dia sadar kalau terus bersembunyi di dalam gua susah untuk mengembangkan gerakannya. Jadi dia mulai mencari markas yang lebih kuat dan akhirnya ketemu tempat yang sempurna. Tempat itu adalah Benteng Alamut. Benteng Alamut adalah benteng di atas gunung, dikelilingi tebing curam dan cuma bisa diakses lewat jalan yang sempit. Benteng itu benar-benar sangat aman. Tapi ada satu masalah. Benteng ini sudah ditempati musuhnya, yaitu orang-orang dari Seljuk. Kalau nekat menyerang, jelas itu adalah misi bunuh diri. Jumlah pasukan Hasan gak sebanding. Tapi Hasan punya cara licik dan jenius. Dia mengirim pengikutnya untuk menyusup ke desa-desa sekitar, mengubah penduduk jadi simpatisan Nizari. Bahkan beberapa berhasil mendapatkan kerja di dalam benteng.
Setelah 2 tahun menyusup pelan-pelan, Hasan sendiri masuk ke benteng menyamar sebagai guru. Dan pada saat yang tepat, dia mengungkapkan jati dirinya. Dan mayoritas pasukan benteng sudah berpihak padanya. Tanpa setetes darah pun, benteng berhasil direbut. Yang lebih gila lagi, Hasan malah mengampuni pemimpin benteng yang sebelumnya dan mengasihkan uang buat ganti rugi. Tapi tentu saja Seljuk gak tinggal diam dan langsung menyerang balik. Tapi benteng itu begitu strategis. Hasan dan pasukannya berhasil bertahan walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit. Setelah itu, para pengikut Hasan merebut puluhan benteng lainnya, menciptakan semacam negara kecil di dalam wilayah kekuasaan musuh. Tapi makin besar gerakan mereka, makin banyak juga musuh yang mereka hadapi. Dari Seljuk, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, sampai tentara salib dari Eropa. Hasan tahu mereka nggak akan bisa menang perang frontal, jadi dia memakai taktik yang nggak pernah ada sebelumnya, membunuh para pemimpin musuhnya secara diam-diam. Nah, dari sinilah lahir para Fidai, asasin terlatih yang menggunakan penyamaran, tipe muslihat, dan taktik infiltrasi untuk membunuh target penting secara langsung. Serangannya sering dilakukan di tempat umum, supaya dampaknya maksimal. Dan biasanya mereka memakai belati biar efek horornya semakin terasa. Untuk target VIP yang sangat dilindungi, kadang VI menyamar bertahun-tahun sebagai pelayan, penjaga, atau bahkan pengemis sebelum menyerang. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika Saladin, jenderal legendaris Kurdi, mengepung benteng Assassins. Suatu malam, dia terbangun dan melihat ada sosok keluar dari tendanya. Awalnya dikira pengawal, tapi pas dia melihat ada belati beracun di bawah bantalnya, dia langsung mundur dan angkat tangan. Para assassin memang terkenal berani luar biasa. Mereka tahu misi mereka seringkali adalah misi bunuh diri, tapi mereka enggak goyah. Banyak yang setelah berhasil membunuh target, cuma berdiri diam dan pasrah ditangkap untuk kemudian dibunuh. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka seberani itu? Ada cerita yang bilang mereka pakai hashish, semacam ganja lah, untuk mencapai kondisi trance atau apply. Dari kata assassin inilah istilah assassins berasal. Awalnya ejekan dari musuh mereka yang artinya pemakai hashish. Bahkan ada cerita, meskipun belum tentu benar, kalau para calon assassin diracuni opium, lalu dibawa ke taman super indah di dalam benteng Alamut. Di sanalah mereka diberi surga dunia, lengkap dengan minuman, makanan, dan bahkan wanita cantik. Ketika sadar, mereka mengira telah mencicipi surga. Jadi, ketika diperintahkan mati demi tujuan, mereka sudah sangat siap. Dan kabarnya, Assassin's Creed dapat inspirasi Leap of Faith dari aksi nyata para Fidai yang disuruh melompat dari tebing buat menunjukkan loyalitas. Tapi ya, sebagian besar kisah ini bisa jadi propaganda atau hanya mitos. Soalnya hampir semua catatan tentang mereka datang dari musuh-musuhnya atau penjelajah asing seperti Marco Polo, yang lebih tertarik membesar-besarkan cerita misterius daripada mencatat fakta yang akurat. Tapi satu hal yang gak bisa disangkal, metode mereka itu sangat nyata dan sangat efektif, di mana Hasan tercatat mereka membunuh lebih dari 50 tokoh penting. Setelah dia meninggal dan digantikan oleh penerus bergelar orang tua dari pegunungan, jumlah itu meningkat jadi lebih dari 200, termasuk banyak pemimpin negara. Tapi seganas-ganasnya mereka, akhirnya nasib berkata lain. Di abad ke-13, datanglah musuh yang gak bisa ditakut-takuti. Mereka adalah bangsa Mongol. Pasukan Mongol menghancurkan semua benteng assassin satu persatu, termasuk benteng Alamut. Tahun 1256, setelah pemimpinnya ditangkap, negara assassin resmi bubar. Tapi, pengaruh politik mereka masih terasa lama setelahnya. Yang menarik, walaupun organisasi assassin ini sudah tidak ada, para pengikut ajaran Nizari Ismailiyah tetap ada sampai sekarang. Mereka tersebar di lebih dari 25 negara dengan total pengikut sekitar 15 juta orang, menjadikan mereka cabang terbesar dalam Syiah Ismailiyah. Tentu saja, ajarannya sudah jauh berubah, tapi warisan assassin tetap hidup dalam budaya pop, sejarah, dan bahkan teknik intelijen modern.
Namun, meski organisasi para assassin ini akhirnya musnah dihancurkan oleh bangsa Mongol, kisah mereka tidak pernah benar-benar lenyap. Bayangan tentang mereka, para pembunuh bayaran yang muncul dari kegelapan, menghilang tanpa jejak, dan mengguncang kekuasaan kerajaan-kerajaan besar, masih menghantui sejarah. Bahkan hingga hari ini mereka terus hidup dalam legenda. Mereka bukan pasukan dengan jumlah ribuan, bukan pula kerajaan yang bisa dipamerkan di peta, tapi nama mereka ditakuti oleh para raja, khalifah, bahkan paus di Vatikan Roma. Karena kekuatan mereka bukan pada jumlah, melainkan pada ketakutan. Satu surat ancaman dari mereka bisa menghentikan perang. Satu bisikan nama mereka bisa membuat seorang jenderal bersembunyi di balik pasukan elitnya. Dan dari balik tembok benteng Alamut, lahir satu filosofi yang bahkan lebih tajam dari belati mereka. Tak perlu membunuh 1000 orang, bunuh 1 dan 1000 akan takut. Sebuah doktrin yang meski terdengar gelap, nyatanya sangat efektif dan bisa dibilang jauh lebih berbahaya daripada pedang manapun. Namun sejarah juga mencatat, mereka tidak selalu membunuh demi kekuasaan, tidak pula demi kekayaan, tapi demi keyakinan bahwa dunia harus dirubah, bahwa jika dunia tidak mendengar, maka dunia harus diguncang. Dan begitulah, dari balik bayang-bayang sejarah, lahirlah nama yang kini dikenal dunia, assassin. Bukan sekedar pembunuh, tapi simbol dari kekuatan kecil yang bisa mengguncang yang besar, simbol dari kegelapan yang diam-diam mengatur jalannya sejarah. Dan mungkin pelajaran terbesar dari kisah ini adalah kadang suara paling kecil bisa membuat dunia bergetar.